makna daripada kalam Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Macam yang ketiga daripada beberapa macam perkara yang perlu dipikirkan, yang perlu dijadikan tafakkur. Sifat-sifat yang membinasakan, yang tempatnya sifat-sifat membinasakan itu adalah hati. Memikirkan tentang hati kita, apakah masih ada dihuni, didiami oleh sifat-sifat yang membinasakan. Apabila kita merenungkan atau memikirkan tentang hati kita, apakah masih dipenuhi sifat-sifat tercela, maka tafakkur seperti itu adalah merupakan tafakkur yang sifatnya adalah ibadah. Maka ia dapat mengetahuinya sifat-sifat yang membinasakan itu dari yang telah kami sebutkan pada Rub'il Muhlikat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ dijelaskan sifat-sifat yang membinasakan manusia, akhlak-akhlak yang mencelakakan manusia, yaitu sifat-sifat yang mencelakakan kita tadi antara lain adalah menguasainya syahwat. Diri kita dikuasai oleh berbagai macam keinginan-keinginan. Kita disuruh berpikir, apakah diri kita ini masih dikuasai oleh syahwat-syahwat itu. Kita disuruh merenungkan, apakah selama ini kita hidup hanya untuk meluluskan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan nafsu. Menguasainya syahwat itu merupakan sifat yang tercela, yang tempatnya adalah di dalam hati manusia. Segala macam bentuk maksiat, segala macam bentuk penyesalan, penderitaan, itu sumbernya adalah karena pada awalnya kita dikuasai oleh syahwat-syahwat tadi. Kenapa kita melakukan dosa? Karena kita kada mampu menguasai syahwat, keinginan-keinginan nafsu itu. Kenapa orang bisa masuk ke dalam penjara? Nah, kebiasaan kebanyakannya adalah akibat dia dahulunya dikuasai oleh keinginan-keinginan nafsunya. Kenapa seseorang itu sekarang dia menderita? Kenapa seseorang itu sekarang dia ini berada dalam bahaya? Pada awalnya adalah akibat dia kada mampu menguasai keinginan-keinginan nafsunya. Nah, itu yang dipikirkan. Disuruh kita merenungi, apakah kita ini termasuk orang yang dikuasai oleh keinginan-keinginan nafsu, atau kitakah yang menguasai keinginan-keinginan nafsu itu. Contohnya lagi adalah marah. Selama ini aku marah, apakah marahku itu karena pribadi
ataukah marahku itu karena di jalan Allah? Marah itu adalah sesuatu yang mulia, marah sesuatu yang berpahala apabila marahnya itu di jalan Allah. Dan marah itu sesuatu yang hina, tercela apabila yang dimarahkan itu adalah sesuatu yang bukan di jalan Allah. Nah, itu pun disuruh juga kita merenungi, memikirkan apakah kita marah selama ini di jalan Allah atau kada. Umpamanya kita menyuruh anak kita, menyuruh orang-orang yang membantu kita untuk kepentingan kita, lalu inya terlambat, lalu inya tersalah, kita marah. Nah, ini marah, kita marah karena kepentingan nafsu kita. Kalau anak kita, orang-orang yang di bawah kita, mereka lalai melaksanakan salat, mereka itu menunda perbuatan kebaikan, apakah kita marah kepada mereka? Nah, bila kita marah, mereka itu kada sembahyang. Kalau kita marah karena mereka itu suka melalaikan, menunda-nunda salat, nah marah kita itu adalah marah yang mulia, marah di jalan Allah. Anak buah terlambat sembahyang, kada sarik. Tapi kalau anak buah disuruh mengambilkan nasi, terlambat seperapat jam, setengah jam memainya, berarti ini manusia marah bukan di jalan Allah. Buktinya apa? Ya tadi buktinya anak buah kita kada sembahyang, melambatkan sembahyang, kita kada marah. Paling marah juga kada semarah inya nang terlambat kita suruh itu. Itu menunjukkan bahwa diri kita ini adalah marah yang tercela. Bakhil, kikir. Apakah kita selama ini masih dianggap tergolong orang yang bakhil atau kada? Kita periksa diri kita, kita renungi, kita kontrol hati kita. Apakah selama ini kita masih orang bakhil atau sudah keluar dari golongan itu? Kibir, sombong, ujub, ria, hasad, dengki, su'uzzan, sangka jahat. Sangka jahat ini ada sangka jahatnya kepada Allah, ada sangka jahat kepada makhluk Allah. Apakah kita selama ini suka sangka jahat kepada Allah? Apakah kita selama ini suka sangka jahat kepada makhluk Allah? Nah, kita memeriksa, menganalisa diri kita itu merupakan tafakkur yang besar, nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahat sangka kepada Allah antara lain contohnya, umpamanya kita berdoa lawan Allah, lalu doa kita ini belum hanya terwujud lagi, lalu kita mengambil kesimpulan Allah kadang ngabulkan doaku. Nah, itu buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan makhluk Allah, contohnya kita bertemuan kawan kita kadang menguringi kita, kawan kita kadang menagur kita, lalu di hati kita berkesimpulan sarik napa kalawan aku maka kada tak urihing bertemuan tadi. Itu buruk sangka. Padahal masih masih bisa diihtimalkan. Barangkali nya kada menagur itu di pikiran apakah dipikirakannya, atau kesibukan apakah nang misi sibuk sehingga inya kada sampat menagur aku. Itu ihtimal yang mungkin, yang sangat bisa terjadi.
Jangan langsung berdasarkan sarik napa kadu aku saruan kada menyeruani. Barangkali sidin lupa, barangkali sidin kada ingat, lalu kada takiau, kan boleh jadi itu. Nah, kayak apa andai kata diihtimalkan seperti itu. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan sidin itu kada baik lawan kita. Orang itu kada baik lawan kita. Nah, itu suudzon. Kita disuruh tafakur, apakah selama ini kita suka lawan suudzon itu? Lalai termasuk sifat yang membinasakan. Lingah, lalai artinya lalai dalam arti mensyukuri nikmat Allah. Dapat rezeki ini, dapat rezeki itu, dapat rezeki macam-macam, kada ada mensyukuri lawan Allah. Lalai. Lalai terhadap mengambil hikmah kepada sesuatu musibah yang menimpa. Ada hal-hal yang kada nyaman datang kepada kita, kita lalai mengambil hikmahnya. Sudah 4-5 hari hanya merasa ada hikmahnya. Tipuan atau gurur bahasa agamanya. Apakah kita selama ini tergolong orang-orang yang masih tertipu? Tertipu dengan ayat-ayat Allah. Tertipu dengan hadis-hadis Rasulullah. Tafakkur kita, memeriksa kita kepada diri, apakah selama ini aku tertipu dengan ayat-ayat Allah itu? Karena kada sedikit ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah itu kalau dipahami secara cepat dan sembarangan, itu membuat kita terperdaya, tertipu dengan ayat-ayat Allah itu. Dicontohkan seseorang yang beriman yang masih suka melakukan maksiat kepada Allah, ngarannya al-mu'minul asi, orang mukmin yang suka berbuat maksiat. Nah, orang mukmin yang berbuat maksiat ini dia mengiktikadkan, ujarnya Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun penyayang. Bujur itu kada salah. Al-Quran banyak menyebut itu, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Aku berharap dapat ampunan dan rahmat Allah. Ujar orang mukmin yang suka maksiat nih. Allah tuh maha pengampun juga, Allah tuh maha penyayang juga. Aku berharap mudahan dapat ampunan Allah, aku berharap mudahan dapat rahmat Allah. Dan dalam hadis kudusi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku ni jar Tuhan menurut sangkaan hambaku kepadaku. Jika hambaku itu menyangka aku ni pengampun, memang aku pengampun. Jika hambaku menyangka aku ini marah, aku marah. Nah, jadi ujar si mukmin nang ahli maksiat tadi, aku sangka baik lawan Tuhan, Tuhan mengampuni aku. Dan aku berharap dapat ampunan Allah. Nah, ini contoh orang beriman yang maksiat yang tertipu dengan ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Di mana tertipunya? Tertipunya di mana? Aku berharap dapat rahmat Allah. Karena Allah itu maha pengampun penyayang. Nah, di situ letaknya tertipu. Inya kada kau membedakan apa arti berharap,
apa arti berangan-angan? Apa arti berharap? Apa arti mahayal? Ini kadang kau membedakan sehingga dia tertipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Artinya orang yang cerdik itu, kata Rasulullah, orang yang menghitung dirinya dan dia beramal untuk sesudah mati. Itu orang cerdik. Orang yang bodoh itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mengikuti kemauan nafsunya dan dia berangan-angan atas Allah dengan berbagai macam angan-angan. Nah, ini selalu berbuat maksiat, tapi berangan-angan dapat ampunan Allah. Cuma kadang kau membedakan apa arti berharap itu, apa arti berangan-angan. Ini membuat inya terperdaya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Firman Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan mereka meninggalkan perbuatan jahat menuju perbuatan baik dan dia berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang berharap dapat rahmat Allah. Nah, andai kata orang yang maksiat ini dia berhenti melakukan maksiat, dia tobat kepada Allah, lalu dia berharap dapat ampunan Allah, nah itu bujur. Tapi kalau ia masih suka melakukan maksiat, tapi dan mengangan-angan mencita-cita agar dapat ampunan Allah, itu kada berharap karena itu mengangan-angan. Kalau kita misalnya besi pahumaan kadada, minjam pahumaan orang kada, bahuma kada juga. Atau kita besi pahumaan cuma kada dihumai, diliatakan sekosong-kosongnya. Begitu orang mengatam, kalau kita bersuara, mudahan pahumaanku juga kawa dikatam gana isok. Nah itu mencita-cita ngarannya mengangan-angan. Lain berharap itu. Kalau inya besi pahumaan, ditanaminya, dirawatnya, diharagunya, lalu isuk mengatam, lalu inya berharap, mudahan isuk aku kawa mengatam. Nah ini ngarannya harap. Nah kebanyakan kita manusia ini tertipu, kadang kau membedakan mana antara harap dan mana antara angan-angan. Orang yang ingin dapat rahmat ampunan Allah tetapi dia kada bergerak ke arah itu, ngarannya mengangan-angan. Orang yang ingin dapat rahmat ampunan Allah tapi dia minta ampun dan istighfar, nah itu ngarannya berharap. Nah kita disuruh berpikir, apakah kita selama ini orang yang berharapkah atau orang yang berangan-angankah? Angan-angan Tuhan supaya mengampuni, angan-angan mati surga kada berhisab, angan-angan selamat dari fitnah kubur, angan-angan lulus di titian siratal mustaqim, ingin masuk surga di surga Firdaus, tapi kada ada bahannya, kada ada kelakuan pekerjaannya ke situ. Itu ngarannya beangan-angan, tertipu. Ditakuni nih semuaan kita, hendaklah ke surga Firdaus, hendak semuaan. Tapi kada ada gawiannya, nah itu mah angan-angan ngarannya. Kalau berharap tuh orang nang bekerja, beribadah habis waktunya siang malam, lalu nya berharap mati masuk surga Firdaus, nah itu bujur berharap. Nah itu nang termasuk perlu ditafakurkan dan lain-lainnya. Dan ia menyelidiki dari hatinya
akan sifat-sifat ini, diteliti, diselidiki di hati sifat-sifat tadi. Kalau ia menyangka bahwa hatinya itu bersih daripadanya, maka ia berpikir tentang cara mengujinya dan mencari persaksian dengan tanda-tanda atasnya. Pemanya periksa hati kita, kita selidiki hati kita. Oh, sudah bersih dari sifat-sifat tercela. Jangan percaya. Coba tes, bujur kada bersih. Karena sesungguhnya nafsu selama-lamanya ia berjanji dengan berbuat kebaikan dari dirinya dan ia mengingkarinya. Nafsu selalu mengatakan, oh sudah bersih hati engkau dari takabur, sudah bersih hati engkau dari ujub, sudah bersih diri engkau dari terperdaya, tertipu tadi. Jangan percaya. Kita periksa, kita uji apakah bujur atau kada nang ujar nafsu tadi. Maka apabila diri mengaku tawadhu dan terbebas dari kibir, kesombongan, maka semestinya ia mencobanya. Coba. Antara lain mencobanya itu dengan membawa satu ikat kayu bakar di pasar. Ini orang dahulu kada ada peminyak gas bemasak itu, ada kumpur gas masak kayu bakar, jadi nukar kayu bakar di pasar, bawa seorang ke rumah. Jangan menyuruh orang membawa, jangan menyuruh budak, jangan menyuruh hamba, bawa seorang. Kalau sanggup kita membawa itu kada ada rasa malu kepada makhluk Allah, berarti sudah terbebas dari kesombongan dalam masalah itu. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, waktu beliau menguji diri beliau apakah masih ada sombong atau kada, Nasir melakukan hal seperti itu. Sebagaimana orang-orang dahulu telah mencoba dirinya dengan demikian. Dan apabila diri mengaku bersifat hilim, maka ia menghadap kepada kemarahan yang diperoleh dari orang lain. Kemudian ia mencobanya dengan menahan amarah. Periksa diri kita, apakah diriku ini pemarahkah, masih di jalan yang salah marahnya, ataukah diriku ini sudah punya sifat hilim, lawannya sifat marah. Ujar nafsu, sudah bersih ikam dari marah, ikam sudah bersifat hilim, sudah bukan lagi bersifat pemarah. Jangan percaya, coba bakal lakuan kayak apa supaya disariki orang. Bila orang sarik lawan seorang, kita mampu menahan diri, kada sarik lawan orang yang menyariki itu, nah berarti sudah bujur, kita terbebas dari sifat marah itu. Dan seperti itu juga pada sifat-sifat lain. Inilah tafakkur tentang apakah ia bersifat dengan sifat yang dibenci atau tidak. Dan bagi yang demikian ada tanda-tanda yang telah kami sebutkan pada Rub'il Muhlikat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apabila tanda menunjukkan kepada adanya, periksa hati apakah masih ada bersifat sombong. Ternyata ada. Maka ia berpikir tentang sebab-sebab yang menjahatkan sifat-sifat ini padanya. Kalau kita periksa hati kita ternyata masih ada sombong. Nah, kita cari sesuatu yang menjahatkan sifat sombong itu. Hadis-hadis Nabi kita baca yang mencela, mencaci maki sifat sombong. Kita cari Al-Quran yang mengatakan begitu beratnya orang-orang yang sombong.
dan jelas bahwa sumber sifat-sifat ini adalah dari kebodohan, kelalaian dan jahatnya batin. Kenapa orang sombong? Karena inya bodoh, karena inya lalai, karena inya kada punya ilmu pengetahuan yang benar. Sebagaimana jikalau ia melihat pada dirinya ujub dengan amal. Sekarang ini aku nih masihkah ada bersifat ujub atau kada? Ujub itu katuju mengakui kehebatan diri. Katuju benar merasa bahwa diri seorang ini adalah bersih. Diri seorang ini adalah kada berdosa. Itu ujub. Merasa bahwa diri seorang ini adalah sempurna. Nah, itu ujub. Merasa bahwa diriku ini kuat beribadah. Ujub. Orang kan tidak tahannya baca Quran 4-5 jam, mun aku 10 jam soal duduk tahan. Merasa bahwa dirinya mampu demikian. Bila merasa demikian, ujub ngarannya. Nah, sebagaimana jikalau ia melihat pada dirinya ujub dengan amal, lalu ia berpikir dan berkata, hanya saja amalku itu dengan badanku, anggota badanku, dengan kemampuanku dan kehendakku, dan semua yang demikian itu tidak dariku dan tidak kepadaku, dan hanya saja itu adalah ciptaan Allah dan karunia-Nya atasku. Ini menghilangkan ujub. Kita boleh aja ingat, boleh aja merasa kehebatan diri, boleh. Kita merasa bahwa kita punya kemampuan yang luar biasa dibanding orang. Kada apa-apa, asal ingat bahwa itu adalah anugerah Allah. Nah, supaya jangan ujub. Maka dialah Tuhan yang menciptakanku dan menciptakan anggota badanku dan menciptakan kemampuanku dan kehendakku, dan dialah yang menggerakkan anggota tubuhku dengan kudratnya, dan begitu pula kemampuanku dan kehendakku. Allah semuanya. Maka bagaimana saya kagum ujub dengan amalku atau dengan diriku, sedang saya tidak berdiri bagi diriku dengan diriku. Kayak apa aku hendak ujub dengan diriku, sedangkan diriku kada mampu berdiri sendiri. Para ulama mengatakan, man arada ayyaksira ujuba fa'alaihi bi arba'ati asya. Siapa yang hendak memecahkan ujub, maka ada caranya, 4 perkara supaya jangan ada ujub. Pertama, mereka mengatakan ayyarat taufik minallah, ayyarat taufiqa minallah. Kita beribadah, membaca Al-Quran, baca Quran atau membaca salawat, kada terasa begitu asiknya kita membaca Quran, sekalinya sudah 5 jam kita duduk. Sudah 5 jam membaca Al-Quran atau membaca salawat. Nah, untuk menyelamatkan amal ini supaya jangan diserangnya ujub, yang pertama kita ingat bahwa taufik itu dari Allah. Aku nih kawa kajamin ini itu adalah dari Allah. Kenapa aku rasa nikmatnya beramal hari ini?
itu adalah dari Allah. Yang kedua, ayyanzura ilan na'ma allati manallahu alaih, bahwa dia memandang kepada nikmat-nikmat yang diberikan Allah atasnya. Aku baca Quran kawa sekian lawas. Nah, kita ingat satu nikmat saja, nikmat mata. Nikmat mata ini adalah pemberian Allah. Jakanya mata kada melihat, jangankan 5 jam sambar aja kada kau baca. Yang ketiga, ayyakhafa an la yaqbalallahu amalah. Yang ketiga, dia takut kalau Allah kada menerima amalnya. Aku beramal sekian jam, namun tentu diterima Allah. Nah, bila hati kita ini masih merasa belum tentu diterima Allah, kada mau ujub. Nang mau ujub nang asa sudah pasti diterima Allah. Nang keempat, ayyanzura ila dzunubihi wa taqsirihi qabla dzalik, bahwa ingatlah dosa-dosa, kelemahan, kekurangan kita sebelum ini. Hari ini aku bujurnya kau beribadah sekian lawas, tapi dibanding dosaku dahulu mana banyaknya, sering banyakan aku berbuat dosa juga. Nah, 4 hal itu menghilangkan ujub di dalam hati kita. Jadi kalau kita datang perasaan bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini merasa harap, ingat akan 4 itu, supaya selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.